Maling ya? Ih, pura-pura ya. Bangun, bangun, bangun. Ih. Bangun. Masih aja nih nggak mau bangun. Woi. Bangun, Mas. Ih. Sil. Sil. Diri cuma. Saya kesini mau nagih utang. Kan udah dibilang nanti dibayar. Nanti tuh kapan? Ya tunggu gajian. Bisa nanti subuh nanti. Gajiannya tuh kapan? Yang jelas gitu. Awal bulan. Orang mah gajian pasti awal bulan kali, pakai nanya. Situ yang ngutang, situ yang nyolot. Mana sih? Serius nih? Kapan mau bayar utang? Nanti pas gajian. Gajiannya tuh kapan? Awal bulan. Tanggalnya berapa yang jelas? Tanggal 1. Enggak ada. Ini deh uang deh, berapa deh gitu. Seadanya deh. Lagian makanya tuh bapak kamu tuh ngapain utang-utang? Ya nggak tahu. Nggak tahu sih. Namanya juga udah takdir. Ibu aku tuh sakit dulu, kamu kan tahu. Emang kamu tuh nggak ada rasa kasihan ya? Kalau bisa mah ayahku gak akan ngutang ke bapak kamu tuh. Astagfirullahaladzim. Udah Sil. Maaf ya, saya tadi emosi. Jadi emosi mulu perasaan. Ya tiap lagi selalu kayak gini. Enggak, maaf ya. Gini deh. Dik, thank you banget ya tumpangannya. Sama-sama. Selamat dulu dong. Wih, siap. Udah lama gak ketemu. Aku bakal fokus kerja di sini lagi. Lah, ngurusin bisnis berarti? Ya iyalah, aku kerja di luar negeri itu karena aku ngumpulin modal untuk aku buka usaha di negeri sendiri. Nah, itu bagus pemikiranmu. Berpikiran yang jangka panjang jadi. Itu jadi dia. Banyak gitu aku lihat di TKI luar negeri sana yang mempunyai uang banyak nih ya. Setelah dibawa ke Indonesia dibuat foya-foya. Nggak jadi apa-apa kan? Iya bener. Setelah habis semuanya bingung nih. Baru tapi itu mental miskin sih, Dik. Iya. Aku pengen spesial gitu di mata orang tuaku, di mata keluargaku, bukan cuma di mata teman-teman sih. Makanya aku pengen kelihatan spesial karena aku pengen berguna untuk orang lain sih. Aku pengen buka usaha sendiri, aku pengen berguna untuk orang lain. Jadi kamu mau jadi bos berarti intinya gitu? Ya, bisa dibilang gitulah. Wah, keren banget sih. Leader lah. Kalau bos kesannya kayak bos banget ya, padahal aku kan nggak pengen dianggap apa ya, terlalu ngatur-ngatur, leader lah. Iya. Istilahnya. Mengayomi gitu kan. Duduk sama rata. Berdiri tanpa raja. Wanjas. Asik. Ya itu dia lah. Saya kasih keringanan. Apa? Kalau kamu nggak mau bayar utang, Diskon. mau nggak? Skor kopi pikir sekolah. Diskon. Oh, diskon. Ini aku Diskon, ada utang diskon. Promo gitu. Gila. kan udah lama juga kan. Aku juga udah nyicil kan. Udah lama nih diskon, gimana sih lu? Ya biar cepet lunas, kamu gak capek lagi terus. Enggak mah duit nih. Enak banget, utang ada diskonnya. Iya, aku kasih keringanan kamu tuh biar gak ringan. Gimana ya ngomongnya? Daripada kamu bayar utang, mending kamu nikah deh sama aku. Masa depan terjamin. Apa sih yang kamu mau? Serius? Daripada kamu kayak gini, hah? Lontang-lantung, makan aja susah. Enggak, makan susah. pakai nasi yang udah dijemur rengginang kayak gitu. Kamu tuh Tiap jangan hari. so tahu. Iya mah? Makan nasi apa? Nasi rengginang sama tempe kering tuh. Aku nggak semenyedihkan itu kali. Aku juga bakal bayar nanti, tenang aja. Itu aku kasih keringanan biar kamu tuh agak ringan. Gak usah. Oh enggak. Nggak mau. Kurang baik apa sih aku? Cewek itu di mana-mana cari cowok yang masa depannya bagus.
banyak menurut duitnya. Biar masa kamu depan kamu aman. bagus. Kamu banyak duit. Kalau kamu banyak duit, kamu gak akan nagih. Itu sepele kalau kamu banyak duit. Dibalik kayak gitu mau jawab apa ya? Iya udah deh, pikir lagi. Dan juga jangan lupa utangnya. Kalau enggak, rumah kamu saya sita. Bisa hanya ngancem aja. Ya, Aku pengen ngebahagiain orang tua aku juga. Karena dari dulu kan semasa aku hidup aku nggak pernah ngebahagiain orang tua. bener sih Dan. Berarti kamu nih langsung resign dari Amerika dong? Iya. Di Langsung perusahaan apa itu? Kalau boleh tahu? Ini sih BMW. Wah, keren banget ya. Yoi lah. Padahal wah itu bisa megang duit MM-an kau boy. Sangat disayangkan ya. Ya, udahlah. namanya mau mencoba dengan lebih baik ya, alangkah baiknya gitu. Kamu nggak pengen nyoba Gimana ya boy? ke luar negeri juga? Kayaknya kejauhan deh. Orang tua, waduh masih gak sanggup kalau Itu aku. dia dik masalahnya. Jauh-jauh. Kamu harus bisa mandiri, harus punya mindset yang ya apa-apa bisa sendiri, apa-apa kamu bisa ngelakuin sendiri tanpa Tenang. bantuan orang lain. akan aku usahakan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan nih, wah uang sudah banyak, bisnis bentar lagi mau dijalankan, tapi Iya. support system gitu loh masih belum ada. Support system kan nggak perlu tentang pasangan, ada keluarga, ada temen kayak kamu. Maksudnya support system dalam hal hati begitu, batin. Aduh. Karena cowok itu butuh support system batin yang sangat bisa mendampinginya sepanjang waktu. Susah sih dik, masih belum ada yang pas di hati. Ya misal kalau nanti udah berjodoh, kalau udah ketemu sama jodohnya ya pasti nggak bakal laku lama-lama untuk Iya. Langsung masih nikah. main-main lagi sih. Oke. Langsung nikah kalau aku. Ya aku doakan semoga dapat yang lebih baik gitu. Siap, amin amin. Makasih banyak ya udah ngasih tumpangan. Mau Lagian- kemana emang nih? Iya, pergi ke rumah baru dong. Oh ini rumah baru di sini? Iya, Di komplek ini. Wah ini mah komplek elit boy. Ya udah. sampai sini aja cukup sih. Siap. Karena- Sambil adaptasi lingkungan gitu. Iya, ntar kamu muter juga soalnya, kasihan. Siap. Oke boy. Siap, hati-hati adik. Yeay. Sila. Siapa barusan? Biasa sih GG. Ngapain lagi dia? Ya nagih utang. Masih ada sisa ke utang ayah kamu. Masih ada. Sebenarnya kan udah dicicil, cuman kan waktu itu masih puluhan juta tuh. Sekarang udah sisa 8 jutaan. Oh, masih cukup banyak ya. Terus emang GG nggak pernah ngasih kelonggaran atau hal baik apa gitu tentang kapal? Apalagi kamu juga udah nyicil kan sama dia. Dia mah nggak ada rasa kasihannya. Dia malah ngajakin nikah. Ngajakin nikah? Katanya nggak usah bayar tapi nikah sama GG. Ya sih nggak jelas gak mau lah mas. Parah banget sih Aneta. Berapa ya? 8 juta ya? 8 Aku juta. ada sih duit. Kamu kalau misalkan butuh kamu bisa pakai dulu, nggak apa-apa sih. Nggak usah mas Erik. Kenapa? Sila bisa cicil sendiri nanti pas gajian. Lagian Mas Erik kan udah banyak bantu pas bapak meninggal. Ya enggak, aku tahu kan almarhum sangat berjasa di keluargaku juga. Aku tahu almarhum itu sangat baik dan kebaikannya pun juga mulai dari kakak aku, ibu aku, semua yang ngurus kan almarhum bapak kamu. Ya hitung-hitunglah sebagai jasa. Kalau misalkan keluarga aku gitu sih ngasihkan uang yang memang bener-bener bisa bantu dia walaupun dia udah tiada. Nggak usah, nggak apa-apa Mas Erik. Nggak apa-apa, yakin Nggak kamu? apa-apa, nanti Sila pelan-pelan. Atau gini, kamu boleh, aku nggak ngasih cuma-cuma atau kamu pinjem aja nggak apa-apa. Ntar kamu misalkan kalau ada uang kamu bisa kasih. Nggak usah deh Mas. Sila malah nggak enak kalau kayak gitu. Terus gimana? Apa enak kamu tuh tiap saat kamu kerja nggak tenang terus disamperin ke sini lagi sama dia, disamperin lagi sama dia. Ya, sebenarnya capek juga kayak gitu, cuman ya mau gimana lagi. Iya udah. Kuat-kuatin aja. Ya udah kalau misalkan itu sudah kemauan kamu dan itu udah jadi keputusan kamu dan kamu pengen bayar dengan cara kamu sendiri ya nggak apa-apa. Tapi aku
tawarin itu nggak menutup kemungkinan kamu kalau butuh kapanpun kamu bisa pakai. Ya. Makasih banget loh Mas Heri. Ya udah. Selama ini selalu bantuin. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku keluar dulu ya. Iya. Kenapa? Kok kayak yang menangis gitu? Enggak lihat muka saya. Kenapa? Ekspresi Jelka. emosi nih. Oh emosi. Kenapa emosi? Enggak bisa diajak ngelawak nih ya. Kenapa sih? Sisil lagi. Kenapa sih Sil? Gak punya utang banyak sama aku. Gara-gara bapaknya itu pinjam duit buat pengobatan ibunya Sisil. Tapi akhirnya ibunya Sisil kan nggak ada. Nah, gua tagih tuh. Gua Terus? tagih. Dia nggak pernah bayar. Coba pikir deh. Emang sih Gua kurang baik apa coba sih? Hah? Sil, kalau lu mau lu nasutannya, lu nikah sama gua aja. Nah, gitu. Nah, Sisil nggak mau. gini, dengerin. Lu pasti punya pikiran deh. Lagi, sebutin aja. Kurang enak apa coba? Ya. Iya sih. Masa depan udah oke, duit gua banyak. Dia cuma kerjaan cuma tidur, duduk, ngurusin anak di rumah. Nggak usah keluar kemana-mana. Biar nggak Anak kena debu. siapa yang mau diurusin? Entar kalau nikah sama Sisil punya anak, bego. Oh, tapi pasti tuh ya nikah sama Sisil. Masya Allah, Jen. Lu udah bilang pikir, coba mau nggak Sisil kiranya sama gua? Oh, jadi aku suruh mikir. Sisil itu mau apa enggak sama kamu gitu? Bukan agak kayak gitu. Oh, Dia ya enggak mau lah dia sama kamu. Ya paham. Nah, itu jawabannya. Bukan kayak gitu tapi Jawabannya? jawabannya. Maaf. Logat Madura saya. Ya. Kunci rumah. Akhirnya udah sampai. Astaga, kunci rumah tadi kan aku keluarin ya, ada di mobil Diki. Aduh, ketinggalan lagi. Cuma kunci gerbang doang yang di mobil Diki. Tapi kalau kunci rumah dalam ada. Kasihan Diki kalau balik ke sini ya. Siapa itu? Terpaksa deh. Manjat aja dulu. Liatin mama itu sih. Gimana caranya ya? Maling. Maling. Apaan sih? Turun nggak? Jatuh. Jatuh, Mbak. Turun. Aku Ayo, aku jatuh. pukul ya, ayo. Turun, Mbak. turun. Apaan sih, nggak lucu tau nggak? Apa kamu lihat-lihat? Maling ya? Ih, pura-pura ya? Bangun. Ih. Bangun. Masih aja nih nggak mau bangun. Woi. Bangun, Mas. Ih. Beneran apa ya? Terus Bingung. gimana nih langkah selanjutnya kamu? Sisil kan udah nolak kamu. Kamu masih mau ngejar-ngejar Sisil gitu? Masih lah. Sampai kapanpun, meskipun saya muka saya kayak gini, tapi saya berjuang. Iya demi sih. dia. Tapi ya Biar dia tahu tuh siapa laki-laki yang paling baik. Laki-laki yang paling setia. betul. Laki-laki yang punya Tapi hati. yang kemarin kamu selingkuhin. Si Dwi. Bukan si Dwi. Iya, aku tahu itu. Lu gimana? Apa sih? perlu aku sebut namanya? Jangan. Udah cukup. Sampai di situ aja. Coba, Rick, Jen, bantu gue cari solusi gitu. Gimana caranya bisa dapetin Sisil? Ya, Dia cantik meskipun ngebantu. Waduh, cinta itu nggak bisa dipaksakan. dia paham cinta nggak bisa dipaksakan. Terus gimana? Tapi kamu kok mau maksa? Nah, bukan memaksa, mau menyadarkan kalau saya ini orang-orang yang benar-benar mencintai dia. Lu bayangin coba. Kurang kayak apa gua? Ya udah, kita sekarang go. Samperin Sisil. Ya udah. Lu bantuin ngomong gua. Bantuin ngomong. Aku yang mau bantuin ngomong. Terus mau ngomong apa? Gua nggak tahu. Gua nggak punya pikiran, udah hilang semuanya. Gini aja deh. Gimana kalau kamu sama Yanti? Yanti yang nggak punya kuping itu sembarangan lu kalau ngomong. Ya udah. Mas bangun.
Kenapa kepalanya sakit? Aku pelan-pelan tadi kok. Bohongan nih pasti. Ayo bangun. Bangun. Apa? Ayo bangun. Ini di surga ya, Mbak? Di surga? Enggak, ayo kamu maling tadi. Bangun. Maling? Kok maling? Apa? Ini di surga kan? Kok di surga sih? Ini di dunia. Lah ini ada bidadari. Aneh banget. Saya siapa? Gak tahu. Mbak siapa? Kok malah kabur sih? Nggak lucu nih. Mas Erik. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Capek. Dari mana kamu? Ada maling. Di Maling situ di mana? ada maling di rumah kosong itu yang warna kuning. Nggak ada orangnya itu. Iya, yang di sana tuh. Ayo Mas Erik mending ke sana sebelum malingnya kabur. Yakin kamu udah pasti dulu belum? Dia bener-bener Aduh. maling apa belum? Bukan. Yakin dia tuh naik-naik pagar. Apa coba kalau bukan maling? Ya kan belum tentu, kamu tanyain dulu aja. Kamu maling bukan kayak gitu sih. Ya masa maling nanti dia gak akan jawab, gak akan ngaku. Dia pasti maling. Soalnya kan rumahnya kosong emang udah lama. Iya, rumahnya kosong. Tapi ntar kalau bukan maling, terus orang beneran. Ya nggak mungkin Mas Erik. Kalau dia bukan maling dia nggak akan naik-naik. Iya Ya juga. kan? Udah pasti itu maling. Bentar dulu ya, aku mau makan dulu. Aduh, keburu kabur dong malingnya. Ya udah, yuk. Harus sekarang nih buruan. Ya kiri telepon kok nggak ngangkat lagi. Tapi balas chat aku dia. Bagus kalau mau kesini deh. Kok aku bisa kepikiran lupa ingatan tadi ya? Dasar. Biar bisa kenal sama cewek yang tadi. Tapi gak apa-apa lah. By the way, dia tinggal di sini ya? Aku harus cari tahu lagi soal dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Butuh banget sama kunci pagar. Tapi bisa masuk ke ini kok. Barusan aku mau lompat pagar. Ya udah kan udah lompat pagar nih, udah Dikatain masuk. maling sama cewek. Cewek mana? Ada tuh, kayaknya tetangga sini. Oh. Tapi yang dipukul badannya, Yang sakit hatinya, aduh. yang kena hatinya di. Lagu lama Sidi Daiden. Buayanya betina itu mah. Itu dulu, itu pas aku SMA. Tapi sekarang kan aku udah enggak. Kenapa? Kamu kan tahu sendiri aku fokus sama kerjaan aku di luar negeri kemarin kan. Oh gitu. Jadi sekarang mau fokus dengan masa depan dulu begitu. Iya. Tadi kan kamu sempat bilang kalau butuh support system. Nah, itu dia. Kayaknya aku udah nemuin support system. Langsung nemu. Nggak tahu lah. Ya, gak apa-apa sih. Tapi yang jelas cewek ini tuh cantik, kalem. Terus kayaknya sih pekerja keras karena dia tadi pegang sapu. Masa iya, siapa tahu istri Serius. orang kali. Dan aku tadi dipukulin kepala belakang sama dia pura-pura Waduh, sampai amnesia. segitunya. Iya. Aku takutnya malah istri orang itu kamu gak cari tahu dulu nih. Justru itu aku bakal cari tahu ini. Terus mau ngapain nih? Berhubung aku udah jangan aku pura-pura libatin amnesia. ya. Ya minta tolong kamu lah. Siapa lagi coba? Aku malas aja gitu. Ntar jadi konflik atau apa gitu makin panjang masalahnya. Nggak mungkin. Udah. Lagian meskipun bakal jadi konflik besar, bakal selesai juga.
Pokok aku intinya nggak mau kalau masih berhubungan dengan ya masalah begitu. Aku nggak mau. Udah intinya bantu aku aja. Kamu cukup bikin kerusuhan sana aja. Kerusuhan gimana? Ya kamu bilang aja kalau aku tuh bener-bener amnesia. Kamu teman aku. Gitu. Oke, bisa jadi. Oke. Bisa aja aku mah kalau gitu. Jadi aku pura-pura sandiwara nih di depan cewek itu. Jadi kan orang-orang sini pada taunya rumah ini tuh masih kosong. Siapa tahu mereka datang ke sini masih nggak percaya kalau aku itu bukan pemilik rumahnya. Oh gitu. Nah, Oke. ketika mereka udah ke sini, kamu bikin kerusuhan sana. Dasar nih orang mah. Jadi mau balas dendam nih, kerjaan si cewek balik. Iya, aku bakal kerjain balik tuh sama dia. Masa aku dipukulin sama dia? Ya nggak terima lah. Dia Bilang harus aja. kenalan sama aku, ya kan? Jadi beneran nunggu nih aku. Ayo mas. Ngapain? Kok Ya ampun, ini malah masuk, dibilang jangan masuk juga. Masuk lewat mana kamu? Kemarin bukan. Udah. Masuk lewat mana? Naik tangga tadi. Naik tangga. Udah duduk aja dulu di sini, saya jelasin semuanya. mobil gimana? Maling yang mana nih? Ini maling. Dengerin, kok dipukul? Dengar nggak salah paham. Dengerin dulu. Ayo kita ke kantor polisi aja kalau gitu. Mbak, saya aja nggak tahu saya siapa, saya nggak inget semuanya, Mbak. Jangan main hakim sendiri, ay. Kita bisa jelasin dulu. Maksudnya apa? Nggak inget semuanya. Iya. Jadi Didan ini pemilik rumah. Yang dulunya masih kerja di Amerika. Apa? Nama saya siapa? Milik rumah. Hilang ingatan, ta? Waduh, gawat nih. Siapa? Didan barusan. Oh, nama saya Didan. Kamu lupa beneran? Lah bener, dia tadi bilang teman saya, tapi saya nggak ingat. Kenapa rumah ini kosong? Karena nunggu dia masih pulang dari Amerika, Bang. Mas, saya tetangga sebelah sana. Saya tahu rumah ini nggak ada pemiliknya. Nah, ini dia pemiliknya baru datang, Mas. Nah ini Oh, selalu ditempati kosong sekarang. kok. Ini orangnya udah meninggal, udah lama, Mas. Ini Iya, tapi apa? bukan dibeli sama Didan ini. Oh gitu. Jadi renovasi. Oh gitu. Terus kok kamu yang ngejelasin, kenapa bukan masnya ini yang jelasin? Tadi dia pingsan di luar, Mas. Pingsan, Terus saya angkut ke sini. Saya pingsan. pingsan tadi kayaknya memang. Sid, kamu apain dia? Emang sampai pingsan tadi emang nggak bangun sih mas. Loh, yang nggak bangun lah pingsan berarti sih. Ya Emang saya- kirain bohongan. Emang saya diapain sama Mbak tadi? Enggak, nggak dia apain. Hah? Hah? Apa? Dipukul katanya. Dipukul? Ya udah berarti Mbaknya tanggung jawab dong. Kok Terus gitu? gimana ini? Ini lupa nih, memori saya nggak bisa Enggak, ingat nggak nih. mungkin bohong ya. Siapa yang bohong, Bang? Ada yang bohong di sini. Orang aku gak kenceng. kok Saya nggak pinter bohongnya acting, Mbak. Ngapain juga saya bohong? Nggak kenceng-kenceng tapi kan pakai sapu sih, apalagi kepala. Ya udah, harus tanggung jawab kalau gitu dong. Terus Masa gimana dong kalau dia nggak bisa kembali ingatannya? Ya gimana? Gak sengaja. saya ini nggak inget apa-apa loh, Mbak. Sama teman saya aja nggak inget. Terus gimana dong? Saya yang punya rumah ini aja nggak tahu, Mbak. Mending lebih baik Mbaknya merawat teman saya aja deh. Nah, itu solusi yang paling benar tuh. Mas, boleh ngomong Harus dulu, rawat. Mas. Ini soalnya juga ini pembantu saya, Mas. Saya Ya, nggak enak. ya nggak tahu, Mas. Dia harus tanggung jawab pokoknya. ya udah. Sampai inget saya. Gimana dong? Nah, terus Kan gak sengaja mas. Ya udah, Ya saya udah ke dokter aja deh kalau gitu. nggak perlu lah ke dokter. Kenapa? Ini saya yakin ini gagal otak ringan doang. udah mending kamu turutin aja sih Jadi- daripada ke dokter terus dilaporkan polisi sama Itu. dokter. Nah, Jadi kamu kerja sama dia? Iya kerja. Ya udah, Ya, berarti terus kamu. gimana? Aku kan kerja sama Mas Erik Mas aja ya udah dari nih rumah. katanya mau diomongin sama saya, Mbak. Ya udah. Saya wakilkan Didan aja. Mas Oh ini iya, temennya- wakilkan aja tuh. Deket, Mas. Ya udah yuk. Ya udah. Masa sih sampai lupa ingatan? Yang namanya berani bertindak harus berani bertanggung jawab juga. Bisa ngajarin. Ya udah, mau tanggung jawab nggak? Atau aku laporin polisi nih? Emang lupa ingatan beneran? Benar, saya nama Coba lihat. nama aja nggak inget. Masa sih? Iya. Itu rumah kan kosong ya? Iya, Ge. Kenapa? Wah,
Sisil lagi berdua di situ. Tuh cowok siapa, Ge? Padahal ini rumah kan nggak ada orangnya emang Jen. Ge, cowok itu siapa? Ganteng bener. Asli, kamu itu kalah gantengnya sama dia, Ge. Menang ganteng doang dia. Yang lainnya menang gua. Ganteng, bibirnya tipis. Widih. Maksud lu apaan? Apa, Bos? Apa bos lu? Gua tahu lu arahnya kemana. Lu bibir tebel kan lu bilang lu. Enggak, aku nggak bilang gitu. Alah, lu kalau sudah ngomong lu bahasa basi, Jen, gak bisa dibiarin Jen. Nah, dia berdua Jen, Jen. Gak boleh kayak gini, apalagi sama Sila Jen. Lagian ini rumah kan dulu kosong, kenapa tiba-tiba ada orangnya ya? Kita udah HP juga. Hah? Pura-pura anu aja Jen. Kita pura-pura rekam aja, ya. HP-nya mana? HP-nya? Gak usah, ancam dia aja. Kan gak boleh berduaan dalam satu rumah kayak gitu. Apalagi cowok cewek. Hah? Iya ya. Yaudah yuk. Ayo Jen. Sekarang. Besok lusa. Iya. Sudah ayo ayo. Ya, yuk. Ayo lemes banget. Sekarang Mbak itu beralih kerjaan ke rumah saya. Deal? Saya bayar kok. Tapi nggak dilaporin polisi kan? Ya kalau kamu mau berani tanggung jawab, nggak bakal saya laporin ke polisi. Tanggung jawabnya cuma jagain aja kan? Iya jagain. Ya sekalian kenapa kalau langsung kerja di sini juga? Perasaan lu mau kosong ya? Ngapain sih kamu? Kenapa kalian berdua di sini? Siapa nih? Datang-datang tuh assalamualaikum. Dia. Assalamualaikum. Gak usah. Kita nih orang kompleks sini. Oh. Sil, Ada urusan apa kamu kesini? ada urusan apa? Aku tadi di luar kelihatan pintu ini kebuka. Padahal di rumah nggak ada orangnya. Terus masalahnya apa? Iya, Jenny 2 orang nih. Masalahnya apa? Nggak boleh di satu Mas. rumah. Ada cowok cewek, apalagi 2 orang. Jadi Ini kan berempat. Loh, Mas. tadi. Mas siapa namanya? Mas G. Oh Mas G. Ya Mas G. Jadi katanya saya itu pemilik rumah ini. Nah, kok katanya? Kok masih katanya? Yang bener kalau ngomong. Saya lupa Kasar ingatan nih masalahnya. Saya Berarti dia ngaku-ngaku. saya lupa ingatan. Tahu dari mana lupa ingatan? Tahu dari teman saya tadi. Mana tuh. temennya? Biasa aja dong, dia Lu mau ngapain? ingatan. Dan ini katanya juga Emang kenapa? dia pacar saya. Hah? Waduh. Pantesan kamu ditolak, Ge. Jadi saya pulang katanya dari Amerika. Pulang ke Indonesia. Saya punya pacar di Amerika. Nah, dia pacar saya. Namanya siapa? Sila. Oh, Nah, iya. Iya, betul. Kalau di Amerika dia dipanggil Sila. Amerika. Di Amerika. Sila kerja di sini. Di Amerika. Kamu mimpi. Dulunya iya. Dulu. Tuh, kamu nggak tahu kan? Sebelum dia jadi pembantu di sini, dia di Amerika Kalau sama aku saya. jadi kamu, aku hajar nih orang. Apa? Sekitaran juga sih, tapi gila, Sila ini berarti mix apa nih, Jen? Amerika sama apa? Indonesia. Oke. Ibaratnya kamu itu bumi diinjak-injak. Dia langit. Jauh. Jauh sih. Nah, Saya ngerasain hati tuh. dan fisik. Apa sih malah musyawarah? Musyawarah. Musyawarah sama aja. Gini Mas Erik, duduk di sini aja dulu ya. Ada apa sih, Mas? Mas Erik, Bukannya Mas Diki ini di ujung sana itu rumahnya? rumahnya siapa? Mas Diki. Oh itu rumah tante saya dulu waktu itu pernah ke sana. Oh. Ini masalah hati, hubungan hati. Pria mah begitu kan kalau soal hati perlu diperjuangkan. Kalau bisa belum mendapatkan. Maksudnya Mas Diki gimana sih kok muter-muter aja? Mas Erik pernah merasakan bucin kan? Jadi budak cinta begitu. Nah sekarang Mas Idan ini lagi di fase itu mencari cinta sejatinya. Kayaknya kesemsem sama si Mbak Sila itu. Dia itu hanya sandiwara Mas Erik. Udah bilang ke saya untuk ya bilang seperti yang tadi itu. Mas Erik, tidur Mas Erik. Ngomong apa Mas Diki? Astaga, dari awal nih jelasin. Apa? Kok tadi, Ya intinya Mas Didan itu hanya sandiwara, pura-pura, lupa ingatan. Padahal mah
Oh, Biasa aja, normal-normal aja. gitu ternyata. Jadi Mas Didan sama Mas Didan namanya ya? Iya. Mas Didan itu mau manfaatin. Kok manfaatin sih? Gimana sih maksudnya Mas Diki nih? Mau ngedeketin Mbak Sila dengan cara pura-pura lupa ingatan. Oh. Nah, dan sekarang saya sebagai temannya mohon diizinin Mbak Silanya di rumahnya Mas Didan. Oh, Mas Didan. Udah mending kamu pulang, Saya ngapain? laporin Pak RT berduaan di sini. Ada kepentingan apa? Saya laporin Pak RT berduaan di sini. Ada kepentingan apa ke sini? Tadi saya lihat dari depan rumahnya kebuka pintunya tumben. Kan sini nggak ada orangnya. Jadi kamu kepo gitu. Bukan, takut ada maling. Ada maling wanita ternyata. Mana ada, dia bukan maling. Ada. Kita itu pacaran udah mau Dia nikah. ini pacar aku, Sil. bukan maling. Aku sama kamu di sini kamu nggak ada hubungan kayak gini, Sil. Ya karena aku Kenapa emang kamu gak ngasih mau tahu? sama Karena kamu. LDR kita. Halah. Dia jaga hati. Halah. Saya merasa bersalah. Aku nggak terima Sil kayak gini, Sil. Ya harus terima. Sil, dia cuma menang ganteng doang. Attitude-nya kan nggak tahu. Enggak. Hatinya gimana? Dia menang semuanya. Meskipun saya jelek, Sil, ya hati saya baik. Oh ya? Hati kamu baik. Iya. Tapi kamu selalu nagih-nagih utang Nah, sampai sekasar benar. itu. Kamu ngancem-ngancem aku. Meskipun Itu pilihan tepat bagi Pilihan kamu. tepat. Iya, pilihan tepat bagi dia nggak nerima kamu kan. Woi. saya loh. Sopan santunnya dipakai dong. Ini rumah orang. Tuh kan, kamu yang gak ada attitude-nya. Sopannya ada, santunnya lagi Ini dikeluar. rumah saya katanya. Udah makanya diem. Kan masih katanya. Emang iya. Emang bukan iya. katanya. Pukul kamu. Wah, ini aja nih teman kamu pukul. Saya ini orang kaya sini, Sil. Kamu pikir deh, entar kamu nyesel. Jangan cari yang ganteng, yang jelek itu Bentar. hatinya Limited baik. edition. Limited itu. Bapak kau limited, kagak ada yang kayak gitu. Tadi katanya kamu mau Apa? nagih utang ke dia. Iya, Berarti dia nagih punya utang. utang. Berapa sih utangnya? Udah, kamu nggak usah Nggak perlu tahu, bukan urusan kamu. Kamu nggak akan Tanya kuat aja sama bayar. Berapa? Ntar aku bayar. Tanya aja ke dia. Tanya aja ke dia. Berapa emang? Udah ayo. Udah aku cicil kok, udah tinggal dikit. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Udah jangan sayang. Nanti aku sayang. laporin Pak RT. Ayo cepat. Pulang sama. Ya nggak apa-apa selama tujuannya Mas Didan baik sama bantu saya nggak apa-apa sih Mas Diki. Sepertinya mah Nikahin pun adanya juga nggak baik apa-apa. gitu Mas Didan. Nah, tujuannya sih ke sana kalau saya Mas Diki, mending Wah, dinikahin aja sekalian, nggak usah sandiwara Mas Diki. Iya kan perlu pendekatan juga Mas Erik. Ini namanya juga bagian dari proses. Proses. Ya kita hanya bisa mendukung untuk mereka. Tapi coba deh pikir, kalau misalkan awalnya sudah bohong, ntar ujung-ujungnya gimana kalau udah ketahuan? Ya juga ya. Nah, kan mending sekalian aja jujur. Tapi yang namanya benih cinta kita harus bangun dulu Mas Erik. Gak apa-apa lah. Mungkin ini cara teman saya. Nanti masalah kebongkar enggaknya kita bantu jelasin nanti di endingnya. Ya juga ya. Gak apa-apa Mas Erik. Biar kayak sinetron gitu ya. Iyalah drama-drama sedikit nih. Nggak apa-apa juga sih, tapi misalkan Mbak Silanya tetap nggak mau gimana? Ya udah sih kita pasrahkan sama mereka berdua. Yang penting kita udah usaha kan. Tapi Mas Didan Membantu ganteng mereka. kayaknya ya. Wah, Zidan mah gantung kayak bisnis bentar lagi. Terus kamu bilang baru pulang dari luar negeri? Amerika. Bener? Ya bener lah tuh. Berarti banyak duitnya dong, dolar. Bener. Dan sekarang dia mau bangun bisnis di Indonesia. Wih, boleh juga tuh Mas Diki. Kalau Mbak Silanya bisa aja ya. Kalau misalkan Mbak Sila itu orangnya yatim piatu, dia nggak punya orang tua, dia kerja di rumah aku tuh jadi asisten rumah tangga gitu Mas. Kalau Mas Yudan dan menerima apa? dikejar-kejar hutang sama si itu Si cekung. GG. Nah, Apa tuh maksudnya? Ngaku-ngaku. Harusnya bilang terima kasih dong, bukan kayak gitu. Kenapa harus terima kasih? Ya biar nggak digangguin sama dia, biar dia tuh tahu gitu sama aku sebagai pacar kamu. Ya dia gak mungkin cuma sekarang, nanti pasti balik lagi. Kan ada Tameng, ada aku. Emang kamu bakal kayak gitu terus? Iya, iyalah.
Kan kamu di sini bareng terus sama aku tiap hari. Yakin kamu bantuin aku? Yakin lah. Nih, Kalau gitu mau ke rumah Mas Erik dulu. ngapain? Kamu kan udah kerja di Aku sini. kerja di sana, aku beres-beres dulu bentar. Wih. Iya. Yes. Berhasil. Caraku berhasil. Yes. Akhirnya bisa deket sama dia. Oh, jadi settingan, hah? Nanti kamu, Ketemu lu sekarang, Settingan berarti. Oh, pura-pura lupa ingatan lu, hah? Hah? Gimana? Mau apaan lu? Lupa ingatan. Apa ya? Apanya? Kalah, Pak, bapak kau nih. Pengen datang ke sini lagi. Kita dari tadi ngerekam, cuman udah di-cut. Mana? Nggak usah perlu cut-cutnya, nggak usah dikasih tahu juga, Jen. Udah ngerekam aja. Aku barusan itu seneng karena Seneng apa? karena aku udah ini apa namanya Apa? jackpot main slot Apaan lu? Gak ada dapat hubungannya. ini, bahagia. Wow. Hah? Pura-pura lu, hah? Lu mau ngerebut Sila dari gua? Udah mau rebut Sila dari aku. udah banyak ya Sila direbutin orang. Hah? Aduh. Hah? Lagi. Hah? Udah banyak ya? Lagi. Sudah cukup, Zen. Sorry. Gara-gara Banyak kamu. sorry. Harusnya kamu tuh sadar diri kenapa kamu itu kalah sama yang lain. Muka. Bagus. Tapi hati saya baik. Wah, nggak tahu nih. Tahu. Seorang laki-laki jelek yang terzolimi. Waduh. Dia. Loh. Pak, doanya bisa dijabah gitu. Dijabah. Karena kamu terzolimi. Iya. Tuhan tuh kayaknya juga milih-milih. Milih orang jelek yang terzolimi gitu. Ini mungkin dia nih. Gua hajar juga lu. Sebaiknya lu pergi deh. Ngapain saya harus pergi nih? Rumah saya katanya. Jen, mau apa-apakan nih, hah? Pura-pura ya. Mana ada lupa ingatan tahu assalamualaikum. Gimana kalau kita kasih rekamannya ke Sila? Waduh, nggak usah ke Sila. Ke Pak RT semuanya deh. Iya. Biar tahu, biar diusir. Ini Kasih tahu termasuk aja, penipuan. nggak apa-apa. Ini termasuk penipuan. Iyalah. Kita nggak mau ada laki-laki atau orang ya yang tinggal di komplek ini yang munafik. Iya, Nggak kayak mau, kayak kamu tuh ya. Munafik. Kamu munafik lu. Gua emosi sama dia. Hajar, Hajar. Pergi nggak dari sini? Apa? Ngomong apa lu? Ini rumah saya, pergi nggak? Mau gua sebarin lu, ha? Sebarin aja nggak apa-apa. Apa lu bilang? Iya. Ih, Wede. nantangin lu ya. Hah? Wede. Mukanya belum. Bukan juga. Iya. Nih, ayo. Mau mulu ya. Mas. Jangan kabur, Mas. Mas, saya kelihatan dia ya di rumah kosong itu, Mas. Berduaan sama Sila. Apalagi dia katanya Yang ingatan. Pura-pura dia. Pura-pura ngakunya. Enggak, siapa yang pura-pura? Kamu. Ngakunya juga pacarnya siapa Sila? Ala lu. Teman saya tadi mana, Mas? Emang bener, Mas? Sila tuh aslinya orang Amerika. Kalau memang bener kenapa? Mas, kan nggak boleh. Bentar bos, aku ambil senjata bos. Terserah dia dong. Terserah. Ngomong. Nggak ngomong. Ya udah kalau nggak mau. Iya, ngomong. Dengerin, Kamu mau laporan ininya ke aku gitu tentang dia. Iyalah dia salah. Iya. Udah. Yang penting dia kan bener. Udah deh, Mas, nggak boleh yang bener? dalam Ini satu pura-pura. rumah. saya nggak bohong. Dengerin aja omongan Mas Erik ini. Kamu sandiwara tadi bohong. Iya. Bilang pacarnya Sila ya. Orang munafik. Udah Emang Mas, dibilang. Mas Erik jadi pembantu di Amerika. Wah, biasanya orang Indonesia yang kerja Amerika dia mah kebalik. Orang Amerika kerja ke Indonesia. Saya yang katanya kerja ke Amerika sebelum ke sini. Gimana sih? Budek nih orang. Gimana? Waduh, belum Makanya kebuluk. telinganya tuh sambil dibersihin.
ngejar. Intinya kamu laporin dia ke aku atas Sila kan? Iya Mas, Sila kan tahu deket sama saya Mas. Tujuin aja dia sama Sila. Ayo, Repot gimana? amat sih kamu. Mau apa kamu? Kalau udah kayak gitu. Mas tapi pura-pura. Ngelakuin hal yang gak diinginkan gimana? Ada bukti nggak? Tanggung jawab buat ini. Saya mau bertanggung jawab. Tuh bener-bener. Saya kan tadi udah bilang. Itu termasuk zina meskipun kamu bertanggung jawab. Kamu Gitu. tahu dari mana dia kayak gini? Zina. Wah, Dia yang ngomong Mas. Ayo, tahu dari mana? Saya nggak pernah Kalau ngomong ada kayak gitu. bukti nggak apa-apa kalian ngomong kayak gitu. Dia yang ngomong. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? lu kalau mikir, kalau ngomong tuh pikir dulu. Kan kita yang diinjek das ya. Maaf bos Mas, tapi nggak bisa kayak gini Mas. Terus maunya kayak gimana? Sila itu milik saya Mas. Iya. Apalagi laki-laki kayak gini Atas dasar apa kamu bisa ambil keputusan kayak gitu? Sila milik kamu. Atas dasar cinta. Mana cintanya kamu? Pengen Tanyain. tahu. Sila udah bilang berkali-kali kalau nggak mau sama dia tadi. Aduh. Tuk. Ini cinta saya. Kan? Cinta. Mana ada Sila mau ke kamu kayak gila kayak gini. Iya nggak jelas, stres. Tadi Iya. tadi nanya cintanya. Lu bela siapa sih? Tadi nanya cinta, setelah gua ambilin cinta kayak gitu ya. Sila nggak bakal mau kamu stres. Nah, Gila kayak gini. bagus. Kamu temennya aja udah sadar kan kalau temennya ini Dia nggak emang stres. sadar, Makanya Sila udah nggak gila. mau. Iya. Ayo, mau apa Ayo, lagi? mau apa? Apa? Mau apa? Kapan dia yang zina? 3 lawan 1 sekarang. kelihatan. Kalau tadi 2 lawan 2. Saya ini nggak ikut-ikutan. Mas, tapi nggak bisa gini Mas. Maksudnya kan seharusnya kan Apanya? Apalagi? Gimana lagi? Apalagi? Gak bisa gini. Ayo, mau apa lagi? saya kan sayang sama Sila Mas. Gak bisa. Mana sayang kamu? Iya, mana sayang kamu? Gila kan? Gila, iya. Udah, Gak pergi. mau Ayo. sama kamu Silanya. Awas ya macem-macem orang munafik. Kenapa gua Ian tuh. yang salah ya? Masa saya dibilang mau macem-macem sama Sila? Aku bela-bela ini. Mas Didan, belain Mas Didan di depan mereka berdua tuh. Iya, makasih banyak ya, Mas. Asalkan tujuannya Mas Didan jelas. Oh, tenang, Mas, tenang. Gini Mas, saya mau kasih tahu tentang Sila. Sila tuh anaknya yang piatu. Dia yang tadi barusan nih, GG. Iya. Tuh dulu orang tuanya Sila sering berutang sama dia. Oh, pantas tadi bilang kalau punya utang sama Nah. cowok tadi. Aku juga sekalian balain Sila di depan Mas Didan nih. Siap, Mas. Makasih banyak udah dibela sebelumnya, Dan tapi biar Mas Didan juga tahu tuh, biar tanggung jawabnya ke Sila. wah, kalau itu nggak perlu diragukan lagi, Mas. Karena saya kalau udah mau serius sama cewek, saya pasti nggak setengah-setengah. Aku titip Mas sama Mbak Mas Didan tentang Sila. Soalnya tetanggaan nih Mas, nih, rumahnya saya di situ tuh. Iya, Mas. Iya. Udah Mas. Ingat ya, sekarang Sila udah beralih kerja sama saya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Mas Didan bisa jaga hatinya Mbak Sila. Oh, tenang. Kebongkar atau enggaknya aku ya tanggung jawab Mas Didan aja. Tenang. Bukan cuma soal hati yang bakal saya jaga, tapi soal kerjaan saya bakal penuhi juga. Ya udah Mas. Soal uang saya bakal penuhi juga. Oke, makasih banyak. Siap. Makasih juga, Mas. Mas, saya baru datang mau pergi. Apa? Cari Sila Iya. di sana. Kok di sana Mas? Aku udah bilang dia tuh sekarang jadi pengasuhnya itu Mas Didan. Kok dibiarin Mas? Lah, kenapa dia juga dapat uang digaji kan? Loh, terus siapa yang kerja di sini? Dia nyambang. Pagi ke rumahku dulu, baru siang ke rumahnya Mas Didan itu. Lah tau gitu kan saya juga mau kayak gitu Mas. Pagi di rumah Mas, sorenya Sila di rumah saya sampai malam subuh. Punya otak aja kamu nggak pernah dipakai. Mak coba dipakai dari dulu kayak gitu. Kok sampai nyampe ke otak Mas? Lah, coba kamu punya pemikiran atau yang smart gitu mikirnya seperti kayak Mas Didan itu. Dia bisa memanfaatkan orang yang memang benar-benar butuh kerjaan. Memanfaatkan Mas, sudah kata memanfaatkan tuh ada negatifnya Mas. Memanfaatkan orang. Tapi kan dia tuh simbiosis mutualisme, jadi Emang sama saya parasitisme gitu? sama-sama menguntungkan. Ya elah. Kalau kamu kan merugikan kayak parasit aja kamu tuh kan. Kayak anggrek tuh walaupun berbunga kayak gitu tuh parasit. Benalu dia Mas.
Dan gue udah bilang, tindakan kamu ini terlalu berisiko. Masalahnya berkaitan dengan perasaan. Perasaan itu sensitif, apalagi cewek. Dik, udahlah, ikuti aja sesuai rencana. Lagian aku udah sayang beneran kok sama dia. Gak bohongan lagi. Kalau sayangnya emang beneran, tapi realitanya gimana? Sisi belum tahu apa sebenarnya kamu. Udahlah, oke lah, waktu itu aku berniat untuk bohong sama dia karena aku juga pura-pura sayang kan sama dia. Tapi sekarang aku emang beneran sayang, beneran ada rasa ke dia. Terus dari Sisilnya gimana? Ya, Takutnya malah dia cuma rekayasa juga. Aku lihat dia itu juga udah sayang sama aku. Ah, masa? Kelihatan dari mana biasanya? Ini dari tingkah lakunya lah. Dari perhatian dia ke aku, dari cara natap dia ke aku, itu beda. Nggak kayak dulu lagi. Tapi menurut aku sih mending jujur aja daripada berlarut-larut gini. Ntar boom waktu, waduh. Ada waktunya, Dik. Walaupun aku tetap berbohong, kan berbohong demi kebaikan. Biar aku bisa deket sama dia, biar aku bisa berjodoh sama dia. Lagian aku dari awal nggak ada niatan buruk kok ke dia. Aku ngeliat Sisil sih orangnya lemah lembut. Takutnya dia ngerasa sakit hati dikit, malah ya begitu. Udahlah, aku juga udah tahu karakter dia kok. Aku tahu harus ngapain. Cara kayak gini ada-ada aja aku mah kalau udah sayang nyatain langsung kelar. Mas, Apa ngomong deket kayak gini mas doang. Mas takut tadi apa-apa berdua di situ, Mas. Harusnya kayak gitu. Nggak enak sama orang tetangga lain. Lagian Mas Didan kan mau tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Emang orang semua tahu tuh. Kalau mereka berdua ngelakuin apa aja dia nanti di dalam. Ayo. Nggak tahu kan? Maksud kamu apa sih? Gini, Mas. Waduh. Emang Mas tahu kalau mereka berdua lagi ngapain aja di dalam? Kan Nggak tahu urusan kan? mereka. Loh, Mas. Dosa mereka. Jawabannya kayak gitu. Lah, jangan ada kata kayak gitu, Mas, biar panjang nih urusannya. Kalau gitu kan udah nggak ada, Mas. Terus urusan aku apa? Yang penting dia nggak melakukan di depan mata aku. Nah, aduh. Terus Sisil, Kamu udah tadi di situ? Kamu dengar semuanya? Aku dengar semuanya. Aku jelasin. Aku jelasin. Ternyata kamu sama ini cuma pura-pura ya? Sil, nggak gitu. Padahal aku udah tulus loh sama kamu. Aku udah ngelakuin semua yang kamu suruh. Aku udah ngejagain kamu, merawat kamu. Tapi ini balasan kamu. Kamu dengarnya mungkin setengah-setengah. Kamu nggak. Ternyata kamu cuma bohongin aku sama ini. Kamu tahu perasaan aku gak sih? Kenapa harus bohong? Salah aku tuh apa? Oke, kalau kamu mau ngomong aja dulu sampai selesai. Habis itu gantian. Nggak ada yang perlu diomongin sekarang. Waktu aku ngomong sekarang, Sil. terus gimana? Ya udah kejar bro. Lama banget sih. Kalau gua soal agama. Kenapa kamu? Sila, kamu kenapa nangis kayak gitu, Sil? Aku mau pulang kampung aja. Emang Kalau ketawa mulutnya jelek apaan yang jelek? Mau pulang kampung. Emang kenapa? Kenapa kamu kenapa? Nggak apa-apa. Sila cuma pengen kerja di kampung aja. Kenapa harus jauh kerja di kampung? Kerja di rumahku aja kan tetap kenapa? Enggak. Kenapa? Kamu disakitin sama pemilik rumah itu?
Kamu selalu aja ikut campur. Nanti aku bakal lunasin kok. Gini, kamu jelasin kamu kenapa? Apa Mas Didan nyakitin kamu? Enggak kok. Terus? Emang pengen pulang aja. Oh, Didan. Sil, Kayaknya kalian butuh ngobrol berdua deh. Mending. iya, makasih banyak Mas. Iya Mas, selesaikan berdua ya Mas. Berdua. Ayo. Mas. Nanti utang-utang Sisil bakal aku lunasi. Siapa lu? Calon suaminya. Lu main. Lu udah sakitin dia. Sil, kamu disakitin sama dia? Calon suaminya. Kamu udah. Apa sih kamu? Udah mending kamu pulang sana. Udah berbuah dulu. Hei, aku mau ngomong. Ngomong apa lagi? Kamu belum kasih kesempatan aku ngomong. Gak usah, udah. Lagian udah jelas kan? Aku emang sandiwara dari awal. Iya, aku bodoh percaya sama kamu. Enggak, itu cuma semata-mata aku pengen deket sama kamu, pengen kenal sama kamu. Kamu pikir aku percaya? Aku suka sama kamu itu dari awal. Dari pertama kita ketemu. Kalau kamu emang suka sama aku, kamu gak akan bohongin aku kayak gini. Aku bohong. Tapi untuk deketin kamu. Emang gak ada cara lain? Aku pura-pura lupa ingatan cuma karena pengen deket sama kamu kan? Cara kamu itu salah tau. Kamu kayak gitu malah nyakitin aku. Oke, cara aku salah. Aku minta maaf. Harus aku buktiin gimana lagi sama kamu biar aku... Kamu minta maaf juga nggak ngerubah semuanya. Aku juga nggak tahu cara kembaliin kepercayaanku ke kamu tuh gimana. Secepatnya kita nikah. Baru kamu percaya. Aku nggak tahu kamu ini lagi bohong apa beneran. Aku serius. Aku bakal nikah sama kamu. Kalau kamu mau. Dari awal niatan aku tuh ini. Bukan ngebaperin kamu, ngedeketin kamu, terus ngilang. Ya kenapa kamu harus bohongin aku? Aku nggak tahu pakai cara apa lagi harus bisa deket sama kamu. Namanya juga cowok, modus. Ya terus aku harus malumin gitu kamu bohong. Kan kamu bakal bohong terus kalau kayak gini. Kan aku bohong demi... Tetap aja. Gak boleh tahu bohong-bohong. Ciela, emang kamu udah cinta sama aku? Biasa aja. Ya udah kalau gitu sana pulang kampung. Aku bakal cari pembantu baru yang lebih cantik, yang lebih... Oh gitu. Ya udah aku pergi nih. Ya udah. Gimana sih kamu? Gimana apanya? Ya udah berarti kamu bener bohong nih. Enggak. Kalau soal cinta sama kamu itu aku nggak bohong. Itu serius. Benar, kali ini nggak bohong. Janji ya nggak bohongin aku lagi ya. Mau sekecil apapun kamu harus jujur ya. Berarti kamu mau jadi teman hidup aku? Iya, aku mau. Yuk.